Selamat malam, sekarang jam 8. Kita akan mulai Bible study kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran jalan raya kehidupan ini. Pelajaran jalan raya kehidupan ini adalah satu cara belajar Alkitab. Jadi kita akan belajar firman Tuhan. Kemudian ada satu hal yang menarik dengan memakai pelajaran ini adalah pelajaran ini sangat sederhana dan paling cocok kalau kita Bible study ini kita lakukan dengan santai, senang-senang. Boleh juga kita minum kopi dan lain sebagainya dengan posisi duduk, tidak usah tegang, karena ada yang berkata bahwa katanya kalau orang itu pikirannya tenang, senang-senang, lebih cepat belajar, otaknya berfungsi lebih baik. Sebab itu saya ingin kita santai-santai saja. Sebab itu saya duduk. Nah, sebenarnya pelajaran Highway of Life ini sudah direncanakan dengan teman-teman saya lama. Sudah kira-kira 2 bulan yang lalu. Dengan akan memakai equipment yang modern, teknologi yang bagus. Tetapi karena COVID-19 ini saya berada terpisah jauh dengan studio kami. Studio kami di Kota Mobagu terlalu jauh, studio kami di Manado tidak bisa ke Manado. Jadi teman-teman bilang, Ibu Ella, biarlah sederhana-sederhana saja kita belajar Alkitab bersama dengan memakai pelajaran jalan raya kehidupan ini. Nah, ada satu hal yang saya juga akan tekankan, bukan hanya dengan senang-senang kita bisa belajar lebih baik, juga step by step, sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, walaupun kita mau makan 2 piring, 3 piring, terserah. Tetapi tetap masuk 1 kali 1 piring. Tidak bisa, 1 kali 1 sendok. Tidak bisa masuk 1 kali 1 piring. Begitu juga dengan belajar firman Tuhan. Kita belajar sedikit-sedikit, kita kunyah pelan-pelan, dan kita lebih bisa mengerti. Oke, lanjut. Nah, pelajaran pertama kita dalam pelajaran Highway of Life ini atau jalan raya kehidupan ini berjudul Musafir-Musafir yang pertama, yang terdapat dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 3. Oke, jadi mari kita memulai perjalanan kita di jalan raya kehidupan itu. Nah, dalam mempelajari Highway of Life itu kita mempunyai satu peta begini. Jadi, kalau siapa mau boleh print sendiri, sudah ada di grup. Nah, kita akan mulai perjalanan kita, mulai dari Taman Eden. Mulai dari Taman Eden, dan dia nanti pelajaran ini berakhir di kerajaan Allah di dunia. Oke, kalau kita di dalam peta ini, ada di dalam Grace Airport, atau Airport Anugerah. Oke. Mengerti? Kemudian marilah kita ini pura-pura atau imagine kita ini musafir atau travelers yang akan melakukan perjalanan jauh yang jalannya dinamakan jalan raya kehidupan. Oke. Yang mulainya dari Taman Eden. Kalau kita mengadakan perjalanan, kita perlu peta atau kita perlu guidance. Nah, dalam perjalanan ini kita memakai firman Tuhan atau Alkitab atau kitab suci. Seperti apa yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu. Nah, dan di dalam perjalanan Highway of Life ini, kita akan melihat bahwa semua orang yang akan kita temui nanti, termasuk juga kita sebenarnya, harus memilih jalan sendiri. Ada yang memilih jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju baut. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan orang-orang tersebut sampai pengadilan tiba. Kemudian yang juga penting sekali dalam perjalanan jalan raya kehidupan ini, kita akan melihat bahwa
dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, peraturan-peraturan Allah pun berbeda. Sebagai contoh, peraturan di Taman Eden untuk Adam dan Hawa tidak bisa kita terapkan. Berbeda dengan kita sekarang. Sebagai contoh, pemerintahan Republik Indonesia sekarang berbeda dengan ketika Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang. Sedangkan dalam pemerintahan Soekarno berbeda dengan zaman Jokowi. Benar? Jadi penting sekali dalam mempelajari firman Tuhan, Alkitab, kita harus tahu bahwa tidak semua perintah untuk orang-orang tertentu harus kita lakukan atau bisa kita lakukan. Oke, dalam pelajaran-pelajaran berikut kita akan kembali lagi dengan prinsip itu. Oke. Jadi, musafir-musafir pertama itu adalah Adam dan Hawa. Mereka, Adam dan Hawa ini mendapat satu perintah yang khusus. Kita semua sudah tahu. Apa itu? Boleh makan semua buah, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat ini jangan kamu makan. Ada ribuan pohon, ada ribuan macam buah-buahan di Taman Eden. Hanya satu yang dilarang. Kan? Tidak berat. Semua berjalan baik sampai suatu ketika tiba penggoda. Penggoda ini bicara dengan Hawa. Penggoda ini mempertanyakan firman Tuhan kepada Hawa. Ini Hawa, dia percaya. Dia lebih percaya kepada penggoda ini daripada percaya kepada Tuhan. Sehingga Hawa melihat buah, mengambil buah terlarang itu, dan memakan buah terlarang. Kita sudah tahu semua itu cerita. Kemudian dia share kepada Adam. Yang kemudian Adam juga memakannya. Saudara-saudara sekalian, ketika itu tercerliklah mata mereka. Mereka menyadari mereka itu berdosa, mereka itu telanjang, dan mereka itu ketakutan. Ketakutan, mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka. Mereka menjahit baju dari daun, dan mereka bersembunyi di pepohonan. Ketika mereka bersembunyi di pepohonan, apa yang terjadi? Tuhan mencari mereka. Tuhan mengasihi, Tuhan datang sendiri. Kemudian kita tahu ceritanya, kita nanti baca kembali ceritanya, kita lanjut saja. Ingat, kita hanya sampai 1 jam. Oke. Kemudian, apa yang terjadi? Allah memberi hukuman. Allah memberi konsekuensi dosa. Adam, Hawa, setan, dan bumi mendapat hukuman. Kemudian, jangan berhenti di situ. Ada satu bagian, ada satu firman Tuhan yang sangat penting ketika itu juga. Banyak orang melewatinya. Dalam belajar kitab Kejadian 1 ayat 1 Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ini, jangan kita cuma fokus di buah terlarang. Jangan kita fokus dengan ketelanjangan Adam dan Hawa. Jangan kita fokus kepada baju daun. Mari kita fokus ke satu bagian di mana Allah berkata. Di mana Allah berkata bahwa Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di mana Allah berkata bahwa akan ada perseteruan antara keturunan dari penggoda ini dan keturunan Hawa. Dan Allah berkata bahwa keturunan Hawa akan menginjak kepala ular itu. Keturunan perempuan ini akan mengalahkan dosa dan maut. Ini sangat penting. Disinilah untuk pertama kali nubuatan atau janji Allah akan penebus dideklarasikan oleh Allah.
Saudara sekalian, sesudah itu Allah mengambil binatang, menyembelih, darah tercurah, dan kulitnya dijadikan baju untuk Adam dan Hawa. Baju daun dibuang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah puncak pelajaran kita. Penyembelian binatang di Taman Eden itu memberi gambaran akan datangnya nanti penebus, anak domba Allah yang akan menebus, yang akan mengalahkan maut. Sebelum Golgota, sebelum Kalvari, sebelum penyaliban Tuhan Yesus, sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Allah. Golgota adalah penggenapan dari apa janji Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak pernah berbuat dosa, menjadikan dirinya berdosa. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, bahkan mati sebagai orang berdosa untuk kita. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang tertulis di dalam Kejadian ini adalah cerita pendosa pertama. Adam yang pertama. Adam yang pertama yang dibuat dari debu tanah menjadi makhluk hidup. Sedangkan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, dia yang memberi kehidupan. Dia pemberi kehidupan. Kemudian, upah dosa, karena berdosa, Alkitab berkata, upahnya adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa. Sejak Adam dan Hawa berdosa, maka keturunannya mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa dan sudah berbuat dosa. Sehingga kita semua sudah mendapat upah, yaitu maut. Tetapi ayat dalam Roma 6 ayat 23 itu ada sambungannya. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi, gaji kita orang berdosa adalah maut. Terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus menjadi penyelamat kita. Yang naik, yang diludahi, dipermalukan, dibawa ke pengadilan Pilatus yang tidak dibela, yang tidak dipilih, yang orang pilih Barabas, dicambuk dengan cambuk yang ujungnya ada seperti kail, dimahkotai duri dengan paksa, yang sendirian di atas kayu salib. Itulah Adam kedua yang menjadi penebus dosa kita. Itu yang lebih penting. Sekarang saya mau bertanya, saudara pilih yang mana? Pilih baju daun atau baju yang dibuat Tuhan? Apakah sekarang saudara masih menjahit baju daun untuk menutupi kesalahan-kesalahan? Baju daun itu boleh seperti perbuatan-perbuatan yang kita pikir perbuatan baik, atau mungkin perbuatan baik untuk membeli surga, atau kita berdoa 100 hari, atau kita teriak-teriak minta Tuhan, atau kita percaya akan darah domba Allah yang tercurah menjadi penebusan dosa kita. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata, sudah genap. Apa yang sudah genap? Sudah genap karya penyelamatannya. Tuntas. Saudara dan saya tidak perlu menolong dia. Dia melakukannya sendirian. Nah sekarang, saudara percaya itu? Apakah saudara mempercayai perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Ya, saya percaya. Saudara mungkin berkata,
Apakah saudara pernah mengatakan kepada Tuhan Yesus, karena persoalan percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah persoalan pribadi. Saudara harus mengatakan secara pribadi, Tuhan Yesus saya percaya. Oh Tuhan saya percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib. Itu harus dilakukan oleh setiap orang. Kemudian ada bukti kalau saudara memang sudah percaya atau belum. Dan saya akan bertanya. Kan dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, hidup kekal itu kan bukan di dunia ini. Hidup kekal itu pasti di kehidupan kekal. Bikin lebih gampang, di surga. Kalau saya bertanya, apakah saudara bisa memastikan bahwa saudara memiliki hidup kekal di surga? Kalau saudara masih ragu-ragu, berarti saudara belum percaya Dia yang sudah membayar surga bagimu. Itulah pelajaran kita hari ini. Di mana? Kita review lagi. Di mana? Adam yang pertama membawa dosa. Tetapi Adam kedua yaitu Yesus Kristus membawa penyelamatan. Yang harus diterima secara pribadi. Saya memberi contoh. Mungkin saudara, kalau saudara mempunyai hutang, umpamanya saja, ya 5 juta. Kemudian saudara tidak bisa bayar. Kemudian saya datang dengan sebuah cek. Hello, ini cek. Saya bayar, lunas. Tidak perlu kembalikan uang. Saudara senang dan saudara harus menerima cek itu untuk membayar. Kalau saudara tidak menerima itu, saudara tidak pernah bisa memiliki itu. Seperti dengan Tuhan Yesus yang ada di juru selamat. Di dalam Dia ada hidup kekal. Kita harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Bagaimana caranya? Kita bilang, ya Tuhan saya mau menerima penyelamatanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilang kepadanya. Saudara boleh bilang itu sekarang. Sudah boleh bilang nanti. Tapi jangan bilang. Tapi harus pasti sebelum saudara menghembuskan nafas yang terakhir. Banyak orang bilang, bicara surga. Jangan bicara surga. Jangan kita terkejut nanti. Oke? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, silakan menjawab. Minggu depan hari Jumat jam 8 kita akan belajar pelajaran yang kedua, yaitu tentang bayi-bayi yang pertama. Oke? Terima kasih. 1 jam saja saya akan mematikan rekaman ini. Dan kita bisa lanjutkan berdiskusi sampai jam 9.